Tips perawatan cabai generatif menjelang Hari Raya. Halo sahabat benih online, perbedaan tanaman pada fase vegetatif dengan generatif sebagian besar terletak pada penggunaan pupuk atau nutrisi. Pemupukan pada fase generatif tanaman untuk memproduksi bunga, buah, pembesaran buah, hingga pematangan buah. Pada fase generatif ini, tanaman akan memerlukan banyak unsur hara, diantaranya fosfat, kalium, kalsium, dan lain sebagainya. Pertama, fosfat. Fosfat akan membantu tanaman untuk memperpanjang pertumbuhan akar, sehingga tanaman mudah menyerap unsur hara. Kemudian, fosfat akan menguatkan batang dan mempercepat proses pemasakan buah. Selain itu, fosfat juga sangat berperan penting dalam memperbaiki kualitas dan jumlah hasil panen. Kedua, kalium. Kalium sangat diperlukan tanaman pada fase generatif untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman. Kemudian, dapat juga meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, serta dapat meningkatkan kualitas buah. Ketiga, kalsium. Kalsium saat fase generatif berperan besar untuk meningkatkan hasil produksi, meningkatkan daya tahan terhadap serangan hama dan penyakit, meningkatkan kualitas hasil panen, dan meningkatkan daya tahan penyimpanan. Kemudian, beberapa unsur hara lain seperti boron, magnesium, sulfur, besi, mangan, zinc, dan ketiga bahan sebelumnya juga akan mempercepat umur panen, mempertebal kulit buah, menambah bobot dan daun tanaman tetap bertumbuh, sehingga umur produksi akan lebih lama. Tidak hanya dari sisi unsur hara atau nutrisi saja, akan tetapi perlu diwaspadai juga dengan hama penyakit yang sewaktu-waktu dapat menyerang dan menyebabkan kerugian. Sehingga perlu adanya tindakan preventif atau pencegahan. Beberapa fungisida berbahan aktif azoxystrobin, difluconazole, mancozeb, simoxanil, dan lain sebagainya dapat mencegah serangan jamur. Karena di saat musim penghujan di bulan Ramadan ini akan sangat rentan terhadap perkembangan jamur yang dapat menyebabkan kerugian dan gagal panen. Nah, berikut beberapa contoh produk yang dapat digunakan ketika fase generatif, terlebih untuk persiapan panen raya atau waktu-waktu tertentu, seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Produk-produk tersebut antara lain KNO3 putih, MKP, Natural, Tandem, dan Kurset. Yang pertama, KNO3PN Pril putih. KNO3PN Pril atau yang biasa kita kenal dengan KNO3PN putih merupakan produk dari Pak Tani. KNO3 putih merupakan pupuk kalium nitrat yang terdiri dari nitrogen 13% berbentuk nitrat dan kalium 45%. Pupuk ini larut dalam air dan diformulasikan untuk fase generatif atau pembuahan dan pengisian buah. KNO3 putih ini memiliki keunggulan antara lain: 1. Mengandung nitrogen dalam bentuk nitrat sehingga mudah diserap oleh tanaman. 2. Tidak mengendap sehingga mudah diaplikasikan dan cepat terserap. 3. Bebas klorin sehingga tidak berbahaya bagi tanaman yang sensitif terhadap unsur klorin. 4. Mengandung kalium yang tinggi sehingga dapat mencegah kerontokan pada bunga dan buah. Dan 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Aplikasi KNO putih dapat dilakukan dengan dosis 4 sendok makan dan 3 sendok makan per tangki 16-20 liter untuk interval penyemprotan 7-10 hari sekali. Yang kedua, Kalinet. Kalinet merupakan suplemen tanaman fase generatif berbentuk kalium cair. Kalinet mudah diserap dan dimanfaatkan secara optimal oleh tanaman dalam pembentukan buah, bulir, biji, polong, dan umbi. Selain itu, meningkatkan rendemen serta kualitas dan daya simpan hasil panen. Kalinet dianjurkan pengaplikasiannya pada tanaman fase generatif, di mana dalam tubuh tanaman terjadi biosintesis karbohidrat dalam jumlah besar untuk membentuk buah, biji, umbi, dan polong. Kalinet memiliki kandungan kalium 13,8%, fosfat 12,33%, dan boron 16.200 ppm. Kalinet juga memiliki manfaat, antara lain: 1. Meningkatkan bobot, kualitas, ukuran, rendemen, serta daya simpan hasil panen. 2. Meningkatkan transportasi dan penimbunan karbohidrat pada organ generatif seperti buah, umbi, biji, bulir, dan polong.
3. Memperkuat jaringan kayu pada batang dan percabangan, serta mencegah rebah batang pada tanaman padi. 4. Mempertahankan kondisi daun tua agar tetap berfotosintesis. Dan 5. Memacu pertumbuhan pada tunas, ujung akar, dan anakan. Kalinet dapat diaplikasikan secara rutin dengan sistem kocor bersama pupuk NPK dengan konsentrasi 2 ml per liter air. Saat aplikasi pembentukan calon buah diaplikasikan dengan sistem kocor 4 ml dengan interval 5 hari sekali. Serta dengan sistem semprot dengan konsentrasi 2 ml per liter dan interval yang sama, yaitu 5 hari. Aplikasi tanaman yang dipanen berulang kali seperti cabai, tomat, dan lain sebagainya disemprotkan dengan konsentrasi 1-2 ml per liter, disemprotkan setiap jeda 3-4 kali pemetikan, serta mengatasi pertumbuhan vegetatif yang berlebihan pada tanaman dewasa dengan sistem semprot 2 ml per liter air. Yang ketiga, natural. Natural merupakan kalsium dari SPN, mengandung 99% kalsium, dan beberapa unsur hara lain seperti magnesium, silikon, besi, dan aluminium dalam jumlah kecil. Natural memiliki manfaat untuk 1. Merangsang pembentukan bulu-bulu akar, pembentukan biji-biji buah, dan mengeraskan bagian kayu tanaman. 2. Menekan pertumbuhan spora jamur pada penyakit busuk buah cabai, tomat, semangka, melon, apel, jeruk, dan tanaman lainnya. 3. Mengatasi penyakit layu atau kekuningan pada tanaman cabai dan tomat. 4. Mengatasi gejala kekurangan kalsium seperti kuncup bunga dan buah gugur, busuk ujung buah, warna buah tidak merata, buah retak-retak, dan langkah buah membusuk, daun muda berwarna coklat dan menggulung, serta daun terpilin dan mengkerut. Aplikasi atau penggunaan kalsium natural dapat menggunakan 15-20 gram atau 1-2 sendok untuk tangki 16-20 liter dengan interval penyemprotan 10 hari sekali atau menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Yang keempat, Tandem 325 SC. Fungisida Tandem merupakan salah satu produk dari Biotis yang memiliki dua bahan aktif yaitu azoxystrobin 200 gram per liter dan difeconazole 125 gram per liter. Tandem sendiri merupakan fungisida sistemik yaitu yang bekerja dalam sistem jaringan tanaman, serta fungisida yang bersifat protektif dan kuratif, yaitu fungisida yang ditujukan sebagai pencegahan dan pengobatan. Selain itu, kelebihan dari Tandem ada banyak. Pertama, bekerja secara ganda, yaitu sebagai fungisida dan ZPT. Kedua, efektif mengendalikan penyakit hingga tuntas dan menyuburkan tanaman. Jadi, fungsi sebagai obat serta fungsi sebagai pertumbuhan. Ketiga, sistemik yang tidak mudah tercuci air hujan. Jadi, sangat cocok jika diaplikasikan ketika musim hujan seperti saat ini. Terakhir, dapat mengendalikan berbagai jenis penyakit seperti moler, trotol, hawar pelepah, antraknusa, blas, dan embun bulu. Diaplikasikan dengan dosis 0,5-1 ml per liter atau 1-2 sendok makan untuk tangki 16-20 liter. Yang terakhir, Kurset 8/64 WP. Kurset merupakan produk yang sebelumnya dari DuPont dan kini sudah menjadi produk dari Corteva. Kurset memiliki kandungan bahan aktif mancozeb 64% dan simoxanil 8%. Kurset merupakan fungisida kontak dan sistemik yang berbentuk tepung berwarna kuning muda. Kurset dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman kentang, tomat, semangka, melon, anggur, dan bawang merah. Kurset memiliki keunggulan seperti 1. Aktif mengendalikan penyakit embun bulu atau busuk daun dan hawar daun. 2. Bersifat preventif dan kuratif atau bersifat pencegahan dan pengobatan. 3. Tingkat pembasmian atau sistem kerja singkat, yaitu dalam 4-7 hari. 4. Aktivitas translaminar pada tanaman. Dan 5. Mempunyai aktivitas antisportulasi atau menghambat perkembangan jamur. Aplikasi Kurset dapat dilakukan secara semprot dengan dosis 15-20 gram atau 1-2 sendok makan per tangki 16-20 liter. Di saat musim penghujan di bulan Ramadan ini, penggunaan nitrogen sebaiknya ditekan atau dikurangi karena air hujan sudah mengandung nitrogen. Pemberian secara berlebihan akan membuat tanaman tumbuh lebih cepat atau kurang seimbang dan juga tanaman akan sekulen atau rentan terhadap penyakit.
Beberapa produk di atas merupakan produk yang dapat dikombinasikan ketika tanaman sudah memasuki fase generatif dan siap untuk panen. Semoga di bulan Ramadan ini panennya bisa melimpah, sehingga bisa kita gunakan untuk lebaran nanti. Dan semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat. Jika suka video ini bisa like, jika bermanfaat boleh di-share, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.